Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta karunia nikmatnya dan hidayahnya. Yang saya hormati kepada para dosen Pak Irham sebagai selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam. Ya, perkenalkan, nama saya Fari Ahdan dari Fakultas Agama Islam dan jurusan Pendidikan Agama Islam dan juga semester 5. Saya di sini akan menerangkan ataupun menjelaskan apa yang sudah saya wawancarakan ke sekolah yang saya tuju. Ya, langsung saja. Mini riset penelitian kepada guru agama SD, SMA sederajat dengan observasi langsung dan wawancara. Perkenalkan, nama saya Fari Ahdan, NPM 4118291120067, kelas reguler A semester 5, Prodi PAI, mata kuliah pembelajaran agama Islam di sekolah dasar atau madrasah. Dosen pengampu Pak Irham. Ya, selanjutnya yang saya dapat itu metode penelitiannya. Metode riset mini ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara yang dilakukan di kelas 6 sekolah dasar SDA Surania Islamic School pada hari Rabu pada tanggal 18 Januari 2023 pada pukul 15.00 WIB. Hasil mini riset yang saya observasi ke sekolahan SD Asurania itu saya bertemu dengan Ustadz Abdul Khair SPDI. Beliau mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Bahan ajar itu buku paket dan LKS pendidikan agama Islam dan budi pekerti SD kelas 6. Tema yang diajar adalah pendidikan agama Islam. Kurikulum pendidikannya itu kurikulum merdeka. Metode pembelajaran itu ada tanya jawab, diskusi, kerja kelompok, demonstrasi, dan eksperimen. Strategi pembelajaran itu mengajak anak berkomunikasi dan menyuarakan pendapatnya. Model pembelajarannya itu quantum learning. Pendekatan pembelajarannya itu teacher central. Kondisi kelasnya itu efektif, kondusif, tertib, dan serta terkendali sesuai arahan guru, dan juga bersih, suasananya kondusif, juga ber-AC, bangku-bangkunya tersusun rapi, bermacam-macam variasi gambar-gambarannya, semua barang-barang tersusun rapi. Kurikulum yang dipakai di sana tuh materi pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim telah meluncurkan kurikulum merdeka pada tanggal 11 Februari 2002. Sebelumnya, kurikulum merdeka dikenal sebagai kurikulum prototipe. Menurut Nadiem, kurikulum merdeka ini sudah diuji coba di 2.500 sekolah penggerak. Nadiem mengatakan kurikulum merdeka ini sudah mulai digunakan mulai tahun ajaran 2022 sampai 2023 di jenjang TK, SD, SMP hingga SMA. Adapun inti dari kurikulum merdeka adalah pendidikan berpatokan pada
esensi dari pelajar di mana setiap anak memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Ya, lanjut. Dengan kedua hal tersebut, maka tolak ukur yang diterapkan untuk menilai kedua anak yang memiliki minat berbeda pun tidak sama, sehingga setiap anak tidak bisa dipaksakan untuk mempelajari sesuatu hal yang tidak disukainya. Tujuannya untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini. Metode yang dipakai itu tanda jawab. Tanda jawab tuh digunakan dengan maksud melanjutkan atau meninjau pelajaran yang lalu menyelingi pembelajaran untuk mendapatkan kerjasama siswa, memimpin pengamatan dan pemikiran siswa. Diskusi, cara menyampaikan bahan pelajaran di mana guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah. Dan selanjutnya, kerja kelompok dapat diartikan sebagai suatu kegiatan belajar mengajar di mana siswa dalam suatu kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi atas kelompok-kelompok kecil untuk mencapai suatu tujuan pengajaran tertentu. Yang terakhir itu demonstrasi dan eksperimen. Antara metode demonstrasi dan eksperimen sebenarnya berbeda, akan tapi dalam praktek sering dipergunakan silih berganti atau saling melengkapi. Strategi pembelajaran yang dipakai. Discrete Learning Strategy atau singkat DLS merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Bahan pelajaran disajikan dalam bentuk jadi dan siswa dituntut untuk menguasai bahan tersebut. Pembelajaran langsung biasanya bersifat deduktif. Pendekatan pembelajaran yang dipakai. Pada pendekatan ini, pembelajaran berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya sehingga dapat menstimulus perkembangan siswa. Kondisi kelasnya sudah dijelaskan di awal tuh, ya, bersih, suasana kondusif, ber-AC, bangku-bangkunya tersusun rapi, bermacam-macam variasi gambarannya, semua barang-barangnya tersusun rapi, efektif, tertib, dan serta terkendali oleh arahan guru. Komentar dari saya adalah, dari metode yang diajarkan oleh guru tersebut, maka dapat diketahui bahwa paradigma guru tersebut sesuai dengan paradigma aliran behavioristik yang memandang bahwa murid tidak mengetahui apa-apa sebelumnya. Pengalaman belajarnya yang dapat berubah tingkah laku atau pemahaman murid tersebut. Menurut aliran behavioristik, belajar adalah interaksi antar stimulus dan respon. Stimulus di sini yaitu menyampaikan materi oleh guru, sedangkan responnya adalah tanggapan dari murid. Teori pembelajaran ini termasuk teacher oriented karena proses pembelajarannya lebih banyak berorientasi pada guru tersebut. Akan tapi dengan adanya tanya jawab dan diskusi oleh murid menjadikan guru tersebut tidak sepenuhnya menjadi pusat dalam pembelajaran. Kritik yang selanjutnya saya kritik. Hanya satu metode yang digunakan, yaitu metode kerja kelompok. Karena kalau ada salah satu kelompok tersebut tidak bekerja atau membantu anggota lainnya, nanti jadinya memperlambatkan pengetahuan atau ilmunya yang disuruh oleh guru tersebut dan nantinya tidak inklusif banget di kelasnya. Ya, saran saya untuk membuat siswa atau siswi aktif bukan hanya bertuju pada metode pembelajarannya saja, tetapi juga bisa mulai dari media pembelajaran yang cukup menarik sekali supaya siswa-siswi menjadi terpicu kepada guru biar bisa fokus terhadap apa yang disampaikan oleh guru tersebut, seperti contohnya majalah, radio, PowerPoint, dan juga media video.
Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah ataupun perkataan yang tidak berkenan didengar, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.